Nabi Khidir pun mengizinkan dengan syarat jangan banyak bertanya tentang suatu apapun. Dimulailah perjalanan bersama antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat beriman, pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hal ini diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Bani Israel, siapa yang paling berilmu di dunia? Nabi Musa menjawab bahwa dirinya lah orang yang paling berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa, memberitahunya bahwa ada seseorang hamba yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Hamba Allah itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir diberi karunia pengetahuan oleh Allah yang sulit dipahami oleh manusia yang lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir di tempat pertemuan dua lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda bahwa jika ikan yang dibawa oleh Nabi Musa hilang di laut, maka disitulah tempat bertemu dengan Nabi Khidir. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang panjang, Nabi Musa alaihissalam dan pembantunya menemukan ikan mereka hilang di laut. Mereka pun kembali ke tempat itu dan bertemu dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah Nabi Khidir. Nabi Musa pun meminta izin kepada Nabi Khidir untuk menggali ilmu dari Nabi Khidir. Nabi Khidir pun menolaknya. Nabi Musa pun tidak menyerah begitu saja dan terus membujuk Nabi Khidir agar mau mengajarinya. Untuk mengetahui hal apa saja yang didapatkan Nabi Musa dari Nabi Khidir dan seberapa luas pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Khidir, Nabi Khidir pun akhirnya mengizinkan dengan syarat jangan banyak bertanya tentang suatu apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir sampai nanti beliau menjelaskannya sendiri. Nabi Musa pun menyanggupi syarat itu, maka dimulailah perjalanan bersama antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Dalam perjalanan itu terjadi 3 kejadian yang membuat Nabi Musa alaihissalam heran dan tidak bisa diam. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapat kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Khidir berbisik kepada Musa, demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya. Saat keduanya di kapal, Nabi Musa heran melihat Nabi Khidir yang melubangi kapal itu. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan oleh orang-orang yang telah berbuat baik. Dan Nabi Musa pun lupa akan janji Nabi Khidir yang telah berkata jangan pernah menanyakan sesuatu apapun sebelum Nabi Khidir menjelaskannya. Nabi Musa lantas berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar. Di sana Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku? Pertanyaan Nabi Musa yang pertama dilakukan karena lupa, sebagaimana yang disampaikan dalam Rasulullah SAW. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain. Kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, Nabi Musa tak bisa sabar dan lupa akan janjinya karena melihat anak kecil yang diperlakukan seperti itu. Nabi Musa pun berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nabi Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Nabi Musa. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?
Dalam hal ini Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Nabi Khidir. Karenanya ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji jika kembali bertanya sesuatu dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Nabi Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenang menjamu, namun tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaan tentang alasan mengapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Musa bersabar dalam mendampingi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukan. Kata Nabi Khidir, adapun perahu itu adalah milik orang-orang yang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir pada Nabi Musa. Dan adapun anak yang aku bunuh itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesusianya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Pungkas Nabi Khidir alaihissalam. Demikianlah para sahabat beriman, kisah Nabi Musa yang bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat dan banyak hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab.